Ya Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam sebuah misi yang begitu mulia, membawa berita keselamatan ini ke seluruh dunia, Tuhan boleh melibatkan kami sebagai bagian dari tubuh Kristus yang ada. Tuhan, oleh karena itu supaya kami dapat berfungsi sebentar, kami akan buka hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berikan telinga dan hati seorang murid supaya hidup kami boleh dibentuk oleh-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan. Mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Senang bisa bersama-sama beribadah. Saudara, hari ini saya diminta untuk menguraikan sebuah tema di dalam ibadah kita, yaitu tentang gereja yang kudus untuk misi yang kudus. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar tentang hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang misi, maka mau tidak mau kita harus mengakui. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, kita adalah misioneri. Setuju? Setuju kita adalah misioneri? Tapi Pak, saya kok kerjaannya bukan jadi misioneri. Saya kerjaannya itu investasi. Nah saudara sekalian setiap orang itu memang memiliki panggilannya masing-masing. Tidak semua orang dipanggil khusus untuk pergi jadi misioneri ke daerah-daerah terpencil. Tetapi apapun pekerjaan saudara, apapun profesi saudara, saudara adalah misionerinya Tuhan. Kita boleh menjadi pengusaha yang berinvestasi, tapi jangan pernah lupa, ujung dari segala investasi, segala pekerjaan yang kita kerjakan, itu harusnya berakhir kepada misi ilahi. Kalau tidak saudara sekalian, saudara akan menjadi orang-orang yang hanya mengumpulkan nilai nominal dalam hidup saudara, tetapi saudara tidak pernah mengukir nilai makna di dalam kehidupan saudara. Saudara, ketika kita melakukan apa yang kita investasikan menjadi satu pekerjaan misi, disitulah kita sedang mengubah yang namanya nilai nominal menjadi nilai makna yang berharga di mata Tuhan.
Apalagi saudara sekalian ya, kalau saudara kita punya gereja, kita punya sekolah. Gereja dan sekolah Kalam Kudus adalah satu ladang misi yang sangat diberkati Tuhan. Kalau saudara lihat gereja-gereja maupun sekolah-sekolah Kalam Kudus walaupun kecil-kecil, tapi Kalam Kudus itu memiliki bentangan yang paling luas dalam pelayanan di Indonesia dibandingkan dengan yayasan lain dan gereja lain. Saudara sekalian, bentangan pelayanan Kalam Kudus itu sangat besar di Indonesia. Nah saudara sekalian, artinya apa? Kita adalah ladang misi yang diberkati oleh Tuhan. Nah kalau kita gereja dan sekolah adalah ladang misi yang diberkati oleh Tuhan, jangan sampai pikirannya terbalik. Waktu makin Tuhan berkati, kita mikirnya selalu investasi begitu loh. Nah ini kan terbalik saudara sekalian. Tuhan tidak menginginkan itu. Kita diinginkan oleh Tuhan dalam posisi apapun kita, pekerjaan apapun kita. Kita adalah misionerinya Tuhan. Tetapi saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang misi ini, seringkali banyak gereja, yayasan atau lembaga-lembaga misi ketika melakukan misi Tuhan ini sering hanya berfokus jatuhnya itu kepada program-program misi yang dilakukan. Salahkah? Tidak. Saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita harus punya program-program misi yang baik. Harus saudara sekalian. Karena apa? Kita organisasi sebagai bagian dari tubuh Kristus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan misi harus punya program. Tetapi jangan pernah dilupakan nadi dari misi itu sendiri. Saudara, berbicara tentang inti dari misi Kristen menurut Alkitab adalah mewartakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk mengatakan Kristus, tetapi juga untuk berfungsi sebagai terang dan garam dunia. Ketika orang Kristen itu bisa berfungsi sebagai terang dan garam dunia, disitulah keberhasilan misi sangat tergantung. Karena apa? Keberhasilan misi itu sangat tergantung pada integritas dan kekudusan hidup para pengikut Kristus. Jadi saudara sekalian, program misi dan kekudusan hidup itu saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Ini yang harus kita pikirkan. Tetapi bahkan kalau saya ingin menegaskan lebih tegas lagi, saya ingin mengatakan saudara, kekudusan hidup umat Tuhan itu sesungguhnya adalah pondasi dari program misi gereja. Saudara, gereja boleh punya program misi yang hebat, tetapi kalau kekudusan hidup gereja tidak dipelihara, sama seperti kita memiliki rumah tapi kita cabut fondasinya, robohlah rumah itu. Sekalipun mungkin memiliki tiang-tiang dan juga mungkin tembok-tembok yang kokoh. Karena apa? Karena kekudusan hidup umat Tuhan adalah pondasi dari program misi gereja. Dan saya mau katakan saudara sekalian, Tuhan serius kepada kekudusan gerejanya. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah satu bagian firman Tuhan yang memiliki konteks, yaitu tentang terbentuknya gereja mula-mula setelah peristiwa Pentakosta. Yang tentu ujungnya adalah untuk melakukan misi Allah di dunia ini. Saudara, di tengah pertumbuhan dan mujizat yang luar biasa dalam gereja mula-mula, ada sebuah kisah yang mengerikan yang dicatat. Kisahnya apa saudara sekalian? Ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Saudara sekalian, dia begitu terkagum karena apa? Melihat gereja Tuhan itu luar biasa. Ketika gereja mula-mula terbentuk, ada orang-orang yang jual rumahnya, jual hartanya, kemudian dibagikan untuk keperluan dari jemaat Tuhan yang ada. Wow, dan kasih mereka ini sungguh-sungguh dipuji di tengah-tengah jemaat. Apalagi ketika melihat seorang yang bernama Barnabas juga menjual rumahnya dan kemudian juga melakukan hal yang sama. Nah, ternyata Ananias dan Safira melihat, waduh, ini satu pekerjaan yang luar biasa. Mereka pun juga ikut-ikutan jual rumah mereka untuk diberikan sebagai persembahan di kaki rasul-rasul. Tetapi mereka memiliki sebuah kesepakatan. Nanti kalau kita jual rumah, hasilnya itu jangan diserahkan semua. Gitu loh, serahkan sebagian aja. Tapi kita ngomongnya semua. Nah, saya nggak ngerti kenapa mereka bersepakat seperti itu. Mungkin mereka berharap mereka pun bisa dipuji seperti orang-orang yang telah melakukannya, seperti Barnabas yang melakukannya. Namun saudara sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa sesungguhnya hal itu membuat Tuhan begitu marah. Petrus itu dari Roh Kudus dia tahu bahwa Ananias melakukan hal yang salah, makanya dia menegur Ananias dengan berkata, Ananias, Ananias, mengapa engkau membiarkan iblis menguasai hatimu?
Sehingga engkau itu berdusta kepada Roh Kudus dan menyembunyikan sebagian hasil penjualanmu. Bukankah rumah itu milikmu? Kalau sudah dijual pun apa yang dijual ini masih dalam kuasamu. Mengapa engkau melakukan hal itu? Maka saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi? Ananias itu mati di tempat pada saat itu. Masalahnya saudara sekalian, yang dilakukan oleh Ananias itu bukanlah soal jumlah persembahannya terlalu sedikit. Bukan. Tetapi masalah yang dilakukan Ananias adalah sebuah kebohongan di hadapan Tuhan. Saudara, padahal saudara sekalian harus diakui ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang kudus, saya mau katakan, di hadapan Tuhan ketulusan yang dilandasi kekudusan hidup itu lebih berharga daripada persembahan besar yang dilandasi oleh sebuah kepalsuan. Saudara, inilah yang membuat Ananias roboh. Inilah yang membuat Ananias itu mati dan Alkitab mengatakan jemaat terkejut dan kemudian ia dikuburkan. 3 jam kemudian dikatakan istrinya yang gak tahu apa-apa itu datang. Dan kemudian sebenarnya kalau saudara lihat Rasul Petrus itu masih memberikan kesempatan kepada Safira. Dengan bertanya, betulkah dengan sejumlah ini engkau jual rumahmu itu? Kemudian apa? Karena mereka sudah bersepakat dan Safira itu tidak tahu apa-apa kalau suaminya sudah meninggal. Dia mengatakan ya benar segitu. Sekali lagi saudara sekalian, dusta keluar dari mulutnya. Dan Petrus berkata dengan penuh duka, mengapa kamu sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Orang yang menguburkan suamimu itu sudah di depan pintu. Dan mereka pun akan mengangkat engkau juga. Sekejap, Safira pun jatuh dan mati dikuburkan di samping suaminya. Saudara lihat. Kisah ini ingin menegaskan saudara sekalian. Sebenarnya Ananias dan Safira jatuh mati bukan karena gagal memberi. Bukan. Mereka jatuh mati karena mereka berpura-pura suci. Ini yang membuat mereka mati. Karena mereka melakukan sebuah dosa yang disebut sebagai kemunafikan dan kebohongan di hadapan Tuhan. Saudara, dosa Ananias dan Safira bukan soal uang. Tapi soal dosa kemunafikan dan kebohongan kepada Tuhan. Mereka mempraktekkan kemunafikan yang tersembunyi di balik aktivitas religius mereka yang memberikan persembahan. Mereka ingin terlihat rohani padahal hatinya penuh dengan tipu daya. Mereka ingin terlihat saleh di depan manusia tetapi hati mereka jauh dari kebenaran Tuhan. Mereka mencoba menipu manusia tetapi ternyata yang mereka tipu dan hadapi adalah Allah sendiri. Allah yang maha kudus dan maha tahu. Dan saya mau katakan, waktu mereka berlaku demikian, Allah tidak tinggal diam ketika kekudusannya dipermainkan. Dan Allah melakukan hukuman yang keras pada saat itu. Saudara, ketika hal ini terjadi saya berpikir, kenapa ya? Kok pada saat itu Allah melakukan satu tindakan yang begitu keras untuk kesalahan seperti ini? Saudara jangan pernah lupa saudara sekalian. Konteks kisah para rasul itu adalah konteks yang belum jauh dari kematian dan kebangkitan Kristus serta peristiwa Pentakosta. Satu fondasi dasar bagi gereja mula-mula dalam panggilannya untuk menjadikan segala bangsa itu murid Kristus. Dan peristiwa ini saudara sekalian berbicara tentang kekudusan Allah. Satu peristiwa yang dimana Allah telah membayar harga yang begitu mahal yang mereka masih ingat. Bagaimana putra Allah sendiri dari sorga turun ke dalam dunia mati bagi mereka dengan tubuh yang tercabik-cabik, dengan mahkota duri yang menancap di kepalanya dan paku yang memantek tangan dan kakinya. Tergantung di atas kayu salib. Demi apa? Demi harga sebuah pengudusan bagi umat Tuhan. Artinya saudara sekalian, harga yang dibayar ini bukan tentang emas, bukan tentang perak, bukan tentang berlian. Harga yang dibayar ini adalah nyawa Tuhan sendiri. Satu pembayaran yang begitu mahal yang harus diberikan cuma-cuma kepada saudara bukan karena murahan. Tetapi saudara sekalian, karena kita tidak mampu membeli harga dari nyawa anak Allah itu. Sehingga Tuhan harus memberikan sebagai anugerah yang gratis karena kita tidak mampu membayarnya. Saudara, itu harga yang Tuhan bayar untuk pengudusan umatnya. Maka ketika Pentakosta itu terjadi, roh Allah itu bekerja di tengah umat. Kemudian kekudusan Allah dipermainkan. Allah tidak main-main. Ananias dan Safira langsung mati di tempat. Saudara sekalian, itulah mengapa Allah melakukan hal yang keras. Saudara, pengudusan dalam Kristus itu harganya mahal. Dan Allah tidak membiarkan itu dipermainkan.
Dan saudara sekalian selain itu saudara sekalian jangan pernah lupa. Konteksnya adalah gereja mula-mula. Ini adalah masa-masa di mana Tuhan meletakkan dasar dari misi bagi gereja. Dan Tuhan ingin menegaskan bahwa gereja terlalu suci untuk dicemari oleh kemunafikan. Terlalu suci. Maka itu saudara sekalian, melalui hal ini Roh Kudus sebenarnya ingin menegaskan. Kekudusan hidup umat Tuhan itu adalah pondasi bagi tugas misi yang kudus dari gereja Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena harus diakui, pekabaran Injil itu bukan soal tentang menyampaikan pesan. Tetapi mewakili pribadi Kristus yang kudus yang diberitakan itu. Saudara bayangkan kalau hidup kita bertentangan dengan karakternya Tuhan, maka pesan itu akan kehilangan kredibilitas. Karena itu Tuhan tidak hanya memperhatikan pesan yang kita sampaikan, tapi kehidupan kita yang menyampaikan. Dan saya mau katakan, Injil paling kuat disampaikan oleh mulut dari orang yang jujur dan yang hatinya bersih. Saudara coba perhatikan. Orang-orang gereja, orang-orang yang ada di luar gereja itu lebih tergerak oleh kesaksian hidup dari orang-orang Kristen sebelum telinga mereka itu terbuka untuk mendengar ajaran Kristen. Kalau mereka belum tertarik akan hidup orang Kristen, telinga mereka akan tertutup oleh ajaran Kristen. Maka itu saudara sekalian, Tuhan itu memberikan perintah kepada kita. Dia mengatakan kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Karena apa? Karena saudara dan saya dipanggil untuk apa? Untuk membawa obat kehidupan bagi orang lain. Menyelamatkan orang-orang yang ada di kematian. Lewat apa? Lewat berita Injil. Itu panggilan kita. Maka kalau kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk seperti itu, bayangkan kalau hidup kita ini penuh dengan dosa dan kemunafikan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saudara sekalian ya, Sekolah Kalam Kudus beli sebuah L300 ya. Kita nunggu agak lama karena kita ngotot. L300-nya itu gak mau yang warna putih, maunya yang warna silver. Maka walaupun belum keluar, ditunggu keluar warna silver. Beberapa alasannya kenapa, kalau warna putih nanti takut kayak ambulan begitu ya. Apalagi ada tulisannya lagi gitu, kakak di belakangnya. Ntar dikira dari rumah sakit mana begitu ya. Makanya kita tunggu sampai kemudian kita beli. Nah saudara sekalian, ambulan memang kalau dilihat dari tampak depan itu sepertinya sama ya saudara sekalian. Kalau modelnya L300 ya ambulan juga L300 mirip. Tetapi saudara sekalian, ambulans itu sekalipun dari luar itu mirip dengan mobil-mobil yang mungkin dipakai untuk penumpang. Tetapi dalamnya itu pasti penuh fasilitas yang berbeda. Betul gak ya? Ada ranjang, ada oksigen, ada apa, ada tempat untuk orang yang mendampingi dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau saya lihat saudara sekalian, waduh spesifikasinya itu sampai ada 21 item yang harus dipenuhi. Itu ambulans saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian ada rumah sakit tertentu yang premium menyediakan ambulan itu dengan fasilitas yang luar biasa di dalamnya. Begitu mewah, begitu canggih. Tapi pertanyaannya saudara sekalian, salah satu syarat dari ambulan sekalipun dia begitu canggihnya, itu yang pertama itu adalah dia harus steril dari bakteri-bakteri penyakit. Betul? Percuma saudara sekalian. Kalau saudara punya ambulan yang seperti demikian, begitu canggihnya fasilitasnya, tapi di dalamnya itu penuh dengan bakteri. Saya percaya saudara sekalian, secanggih apapun ambulan itu, maka fungsinya itu yang harusnya menyelamatkan orang yang kritis, jangan-jangan bisa berubah untuk menjadi mencelakakan orang. Maka ambulan saudara bukan hanya canggihnya, bukan hanya bagusnya, tapi di dalamnya pun dia harus bersih dan steril dari kuman-kuman penyakit. Nah saudara sekalian, begitu juga gereja. Kalau gereja kotor oleh dosa-dosa tersembunyi, gereja kehilangan kekudusannya, maka dia tidak mungkin bisa untuk menyelamatkan orang. Dia akan kehilangan fungsinya. Maka itu Tuhan ingin gereja menjadi murni. Karena apa? Engkau dan saya sebagai gereja Tuhan dipanggil Tuhan untuk membawa obat kehidupan, yaitu Injil Kristus. Maka itu saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita berbicara tentang misi, fondasi misi itu adalah sesungguhnya kekudusan hidup saudara dan saya. Jangan sampai saudara sekalian sebagai bagian dari tubuh Kristus ini, kita hidup di dalam dosa kemunafikan
di dalam menjalani hidup. Saudara, saya mau katakan kemunafikan rohani tidak mati bersama Ananias dan Safira. Enggak. Saudara, kita hidup di dalam zaman di mana penampilan lebih penting daripada kenyataan. Kenapa saudara sekalian? Karena kita belajar untuk tampil baik di media sosial, kita belajar untuk tampil baik di gereja, kita belajar untuk tampil baik dalam pelayanan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dengan spirit dunia yang seperti itu, saudara, jangan-jangan ketika kita tampil baik di dalam segala hal, hati kita itu bisa kosong dan jauh daripada Allah. Kita tampil baik dalam pelayanan, mungkin kita bisa memberi, tetapi jangan-jangan dengan motivasi untuk dilihat orang. Kita melayani tapi sambil menyimpan dosa yang tidak kita bereskan. Sementara kita memimpin sebagai WL, tetapi di belakang hari-hari biasa kita punya simpanan dan kita melakukan perjinahan. Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa yang tidak dibereskan ini. Kita bisa bersikap rohani tetapi tidak ada kejujuran di hadapan Allah. Dan saya mau katakan saudara sekalian, gereja sebagai tubuh Kristus yang kudus itu adalah tempat hadirat Allah. Bukan pasar kemunafikan. Hati-hati saudara sekalian. Hati-hati dengan kemunafikan saat kita ibadah. Saudara, kita bisa loh saudara sekalian, sambil ibadah melakukan kemunafikan. Misal saudara sekalian, kita hadir di tengah ibadah ini dengan tubuh kita. Tapi pertanyaannya, di mana hati dan rohmu itu berada? Di mana? Saya kadang-kadang saudara sekalian, kalau lagi tidak khotbah begitu ya, pas kebetulan di Solo, saya suka duduk di atas saudara sekalian ya, dan cari posisi agak atas. Enak saudara kalau agak di atas bisa ngelihat. Apalagi di atas tuh bangkunya tinggi-tinggi. Jadi orang lain tuh bisa kelihatan. Kadang loh saudara ya, kadang saya sedih kalau melihat jemaat itu selama kebaktian itu yang dibuka Instagram, bukan Alkitab gitu loh. YouTube begitu loh, kelihatan gitu. Bahkan ada yang pernah saya lihat loh di atas loh ya. Sambil ibadah di Kalam Kudus bisa-bisa buka YouTube di tempat lain begitu loh. Saya sampai bingung, kalau seperti begini kita ibadah dengan tubuh, jiwa dan roh kita di mana? Berarti saudara sekalian, kita melakukan sebuah kemunafikan di tengah ibadah kita, betul gak? Kita seakan-akan secara tubuh kita datang menyembah, tapi secara hati dan pikiran kita tidak menyembah Tuhan. Bagus kita tidak hidup di dalam zamannya Ananias dan Safira. Kalau kita hidup zaman itu, gereja harus sedia 10 ambulan. Tiba-tiba mati, kenapa buka Instagram? Mati, terus kemudian kenapa? Buka Facebook, buka apa? Saudara sekalian, saya bukan anti. Bukan anti saudara, kadang-kadang ada orang yang saya lihat bagus juga buka handphone itu bikin catatan khotbah begitu ya. Atau saudara mungkin melirik sedikit WA saudara karena mungkin saudara meninggalkan anak saudara yang sakit untuk beribadah. Itu sebuah perjuangan, takutnya ada pesan penting kan, nggak masalah. Tapi kalau Instagram kan nggak penting saudara sekalian ya. YouTube juga kan nggak penting saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, mari saudara sekalian, jangan sampai seperti itu. Saya kan takut juga saudara sekalian kalau tiba-tiba jemaat Kalam Kudus sana mati, sini mati, sana mati, sini mati. Waduh saudara sekalian, bayangkan kalau kita hidup di zaman gereja mula-mula. Nah saudara sekalian, hati-hati dengan hal itu. Saya sempat tersentak saudara sekalian ya. Beberapa waktu yang lalu ada pelatihan WL ya. Pak Pendeta Tias Afandi khotbah ya di kebaktian doa. Dia tanya satu pertanyaan, menurut saudara-saudara, umat beragama apa yang kalau beribadah itu paling kurang ngajar sama Tuhan? Menurut saudara, umat mana? Dia bilang, saya lihat Hindu katanya, lagi hujan-hujan semedi begitu. Saya pikir tunggu 5 menit juga bubar, setengah jam masih semedi saudara. Dia katakan di Bali. Coba saudara lihat, udah serius. Muslim serius, Katolik juga masuk di serius begitu ya. Kristen gimana? Hah? Saya bingung, makanya kalau Kristen itu ya disuruh tepuk tangan melongo. Ya, disuruh angkat tangan diem gitu ya. Disuruh nyanyi diem. Semuanya serba diem begitu saudara sekalian. Kadang-kadang seperti itu, bahkan seperti tadi. Melakukan kemunafikan di tengah ibadah. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Ya bersyukur yang ngelihat itu pendeta cuman bisa sedih. Coba saudara bayangkan. Kalau yang duduk di situ adalah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Lihat kita sebagai jemaat Tuhan munafik kayak begitu. Apakah mereka mungkin akan tertarik datang kepada Kristus? Sekalipun pengkhotbah yang berkhotbah di sini luar biasa. Maka hati-hati.
dengan kemunafikan. Dan mari saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, kalau kita adalah bagian dari misi Allah yang kudus, yang Tuhan inginkan kudus, mari kita belajar untuk selalu sering-sering memeriksa hati kita. Bukan hanya tindakan kita. Periksa hati kita. Saudara, jangan menutupi keberdosaan kalau kita temukan. Apalagi kalau kita berusaha menutupi keberdosaan dan kedagingan diri kita dengan pelayanan dan persembahan. Karena kita punya banyak dosa-dosa yang disembunyikan, kita beri persembahan yang besar. Karena kita punya banyak dosa-dosa yang disembunyikan, kita beri waktu pelayanan yang banyak. Saya mau katakan, Tuhan itu maha mulia, tidak dipengaruhi oleh tindakan kita. Dan Dia tidak bisa disogok dengan hal itu. Sebab yang lebih berkenan di hadapannya adalah ketika Dia melihat anak-anaknya itu hidup tulus dan kudus di hadapannya. Sebab harga kekudusan dari engkau dan saya dibayar sangat-sangat mahal oleh Kristus. Saudara, hati-hati, mari kita jangan tutup keberdosaan kita. Saudara, kekudusan bukan soal seberapa banyak kita memberi atau seberapa banyak kita melayani. Tetapi seberapa tulus kehidupan kita sehari-hari di hadapan Allah. Mari kita periksa. Mulai dari kehidupan keluarga kita. Bagaimana saudara hidup sebagai jemaat Tuhan yang kudus di tengah keluarga? Kalau engkau jadi kepala keluarga, bagaimana kata-katamu dan sikapmu terhadap istri? Saudara, adalah percuma kalau kita bisa menjadi seorang pengkhotbah yang baik, WL yang baik, tetapi di rumah kita melakukan kekerasan verbal terhadap istri kita. Menyebut mereka seenaknya, membentak mereka seenaknya. Saudara, hati-hati. Hati-hati dengan hal ini. Sudah enggak kita jadi kepala keluarga yang hidup benar di hadapan Allah? Sekali lagi saudara sekalian ya, bukan hidup baik. Hidup benar di hadapan Allah. Sebab orang yang benar di hadapan Allah pasti dia melakukan kebaikan. Hidup benar. Sudah enggak kalau kita jadi anak di rumah kita. Jadi anak yang hidup benar di hadapan Allah. Yang bisa menghormati orang tua kita. Sekalipun mereka aneh. Kenapa saudara sekalian? Wajar kalau orang tua itu aneh mah. Betul gak? Saya aja mulai mau masuk 60, mulai 55 saya mulai menemukan. Saya ternyata mulai muncul banyak anehnya. Begitu loh saudara sekalian ya. Jadi kalau orang tua kita usianya 70 dia aneh. Wajar gak? Wajar saudara sekalian. Tetapi panggilan kita saudara sekalian itu dipanggil untuk mengasihi mereka. Menghormati mereka. Demi Tuhan. Bukan karena mereka pantas atau tidak pantas untuk dihormati. Dan jangan pernah lupa juga saudara sekalian. Sejelek-jeleknya orang tua kita, mereka pasti punya jasa dalam hidup kita. Memang saudara lahir di dunia ini langsung bisa yang namanya bicara, langsung bisa berjalan. Enggak kan? Berapa banyak orang tua kita melakukan dan mengajar kita untuk hal itu. Betul gak? Belum lagi pengorbanan-pengorbanan yang mereka lakukan dalam hidup kita yang kadang-kadang kita gak tahu. Nah saudara sekalian, kita dipanggil kalau jadi anak. Sudahkah jadi anak yang hidup benar? Jadi suami yang hidup benar, istri yang hidup benar, anak yang hidup benar, bos yang hidup benar, karyawan yang hidup benar, anggota gereja yang hidup benar, pemimpin yang hidup benar. Sudah enggak? Karena hidup benar itu belum tentu mudah. Saudara. Hidup baik lebih mudah daripada hidup benar. Ya, makanya nyari orang baik itu lebih gampang. Saudara ya. Ada yang mengatakan begini, kalau kita nyari orang baik, nyari 2 dapat 10. Tapi kalau nyari orang benar, nyari 2, mungkin dapatnya 1 saudara sekalian. Sekalian itu seperti itu. Sudah enggak kita jadi orang yang hidup benar? Saudara, saya mau katakan dunia butuh melihat gereja yang nyata. Bukan yang berusaha tampil suci atau munafik. Hati-hati. Yang ketiga saudara sekalian, kalau kita sudah seperti itu, kita juga mungkin mengatakan, Pak, tapi jalannya berat Pak. Kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, berat Pak. Kan Bapak tahu Alkitab sendiri, roh itu penurut daging lemah. Iya betul, roh penurut daging lemah. Tapi bukan alasan untuk berbuat dosa. Karena ayat sebelumnya adalah apa? Berjaga-jagalah. Sebab roh penurut daging lemah. Nah saudara sekalian, maka itu saudara seorang yang benar-benar ingin hidup kudus di hadapan Allah. Betul secara manusia kita tidak akan mungkin. Tapi jangan pernah lupa. Engkau punya Kristus yang luar biasa. Saudara, saya mau sampaikan satu konsep saudara sekalian ya. Saudara harus perhatikan baik-baik. Saudara, di dalam kehidupan Kristen, saudara, kekudusan itu selalu harusnya bertumbuh dengan pertumbuhan rohani kita. Orang Kristen yang sejati rohaninya pasti bertumbuh. Dan ketika rohani itu bertumbuh, dia pasti akan hidup makin kudus di hadapan Allah.
Jadi begini saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, kita berjalan di dalam waktu. Tapi ada satu titik di mana roh Tuhan itu menyapa kita. Kita menerima karya Kristus sebagai keselamatan bagi hidup kita. Kita dilahirbarukan, itu yang disebut titik konversi. Saudara diubahkan yang tadinya musuh Allah, sekarang saudara menjadi anak-anak Allah yang kekasih. Nah saudara sekalian, anak-anak Allah yang kekasih, yang sejati, dalam perjalanannya dia tidak akan berhenti sampai di titik konversi ini. Di titik lahir baru, enggak. Apalagi dia berkata enaknya sudah terima Yesus, hidup dalam Yesus kan enak begitu ya. Di dunia ini hidup foya-foya, kaya raya, nanti mati masuk sorga. Saudara nggak mungkin begitu. Orang Kristen sejati ketika dia ada dalam titik konversi, dalam perjalanan kehidupannya, dia akan bertumbuh yang pertama. Dia akan makin sadar tentang kedagingan dan keberdosaan. Segala hal yang dia lalui dalam hidup ini, dia hanya tidak lihat hanya sebagai sebuah peristiwa, tapi dia akan selalu kaitkan dengan kejahatan hati. Yang seringkali merasuki karena apa? Masalah kedagingan dan keberdosaan kita. Jadi hal-hal yang dulu dianggap biasa saudara sekalian, itu bisa menjadi sesuatu yang dia nilai. Ini memiliki kejahatan hati gak? Misal saya kasih contoh. Kita kalau naik mobil saudara sekalian ya, ada orang mau motong, kan kadang-kadang kita suka gak sabaran ya. Wah kita tutup aja begitu kan? Benar gak? Wah sambil kadang-kadang kita bisa punya banyak alasan. Habis dia gak ngikutin rambu, yang penting kan kita gak nyenggol ya kan. Habis dia kasih jarak, sebel juga sama dia. Saudara sekalian kadang-kadang kita mungkin rasanya biasa begitu. Hal seperti itu rasanya biasa kejadian sehari-hari. Tapi orang yang bertumbuh dia langsung akan berpikir begini. Kenapa ya hati dan dagingku itu begitu jahat? Hanya memberikan kesempatan untuk seseorang itu lewat mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 detik. Aku tidak relanya begitu. Nah saudara sekalian ini dia kaitkan dengan kejahatan hati. Padahal peristiwanya kan peristiwa biasa sehari-hari. Terus waktu dia bertumbuh saudara, kalau dia jadi suami waktu dia berkata kasar, dia gak akan berkata begini. Ya wajarlah yang namanya saya emosi sudah dari luar, saya udah begitu marahnya. Istri pulang kemudian banyak tanya banyak ini, jadi saya marah-marahin. Itu wajar. Enggak saudara sekalian. Dia akan lihat sebagai sebuah kejahatan hati. Kenapa ya? Roh yang penuh dengan kesabaran kok nggak ada dalam diri saya. Malah roh yang penuh amarah, roh yang penuh dengan kekerasan. Dia akan lihat sebagai sebuah kejahatan hati. Waktu dia makin sadar betapa jahatnya dia akan juga makin sadar betapa kudusnya Allah yang dia sembah. Dan betapa begitu senjangnya kehidupan kita dengan Allah yang maha kudus, yang maha mulia. Dan kalau kita mau mengikuti tuntutan Allah, kita tidak akan mampu. Tapi bersyukur. Di dalam pemahaman yang semakin senjang ini, ada salib Kristus. Karya Kristus yang sudah sempurna di hadapan Allah untuk menebus dosa kita yang sekelam-kelamnya dan memenuhi tuntutan Allah yang sekudus-kudusnya. Maka ketika kita makin sadar betapa senjangnya kita dengan Allah yang maha kudus, tapi ada karya yang begitu besar. Maka sekarang aku ingin hidup di dalam salib itu. Maka segala tuntutan-tuntutan kekudusan yang Allah tuntut pada diriku, aku akan lakukan bukan sebagai sebuah tekanan, tetapi sebagai sebuah kesukacitaan. Karena apa? Karena aku tahu aku sudah dikasihi oleh kasih yang besar. Dan di dalam ketidakmampuanku, aku tahu ada kuasa Kristus yang besar juga yang akan memampukan aku. Itu kuasa salib Kristus. Ini orang hidup yang berjalan untuk memenuhi tuntutan kekudusan Allah. Celaka saudara sekalian. Kalau orang tidak bertumbuh, maka percayalah dia akan menghina salib itu. Dia akan mengecilkan salib itu. Dia akan punya prinsip begini loh. Ya caputlah, aku sudah lebih lumayan daripada orang lain. Cuman sedikit kasar sama istri. Tidak seperti temanku itu loh, yang berzina dan lain sebagainya. Ya lumayan lah. Kalau andai kata aku mencuri, mencurinya cuma sedikit-sedikit begitu ya. Tidak seperti pejabat-pejabat itu tuh. Kalau nyuri triliunan rupiah. Enggak. Orang yang seperti itu dia stuck. Memberikan alasan-alasan yang kemudian saudara sekalian dengan kemudian mengatakan apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa buat saya kalau cuma berdosa. Saudara saat itu sebenarnya kita sedang mengecilkan salib Kristus itu dalam hidup kita. Yang dipanggil sebagai umat yang kudus oleh Allah. Atau kita mungkin mengatakan Tuhan maklumlah. Dia pasti tahulah roh penurut daging lemah. Saudara hati-hati. Hati-hati. Makanya hari ini saudara sekalian mari kita jangan kecilkan
kasih dan kuasa Injil yang ada di dalam Kristus. Tapi mari kita hidup berpusat pada kasih dan kuasa Injil. Saudara makin sadar akan hal ini, saudara akan terbuka satu rasa syukur yang makin besar. Satu rasa syukur anugerah yang semakin saudara rasakan begitu besar yang menjadi satu dorongan dan sukacita untuk saudara melakukan kehendak Allah. Bukan karena sebuah tekanan. Tapi kalau andai kata itu beban, ya, tapi beban yang manis bagi kita. Nah saudara, bagaimana dengan hidup kita? Tuhan memanggil kita untuk ini. Dan saudara lihat, ketika gereja itu hidup kudus, gereja yang kudus membawa kuasa Injil. Karena apa saudara sekalian? Karena harus diakui kekudusan hidup itu sangat penting dalam mengemban misi kudus Allah bagi dunia. Karena apa? Kekudusan itu memberi kuasa rohani bagi umat Tuhan. Saudara perhatikan, ketika jemaat Tuhan itu dikuduskan, dosa tidak ditolerir, saudara lihat. Kuasa Allah bekerja dengan begitu luar biasa, ayat 11 sampai dengan ayat 16. Dan bahkan dikatakan datanglah ketakutan besar atas seluruh jemaat. Satu rasa yang takut yang saya lihat ya saudara sekalian, bukan hanya terjadi di tengah jemaat, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat sekitar yang menyaksikan peristiwa itu. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kuasa ilahi itu bekerja nyata di dalam gereja Tuhan. Dan ini bukan ketakutan yang membuat orang-orang itu menjauh dari Allah. Tapi ketakutan yang membawa rasa hormat dan pertobatan. Karena memang saudara sekalian, ketika Tuhan itu hadir di dalam kekudusannya, memang pasti akan selalu membawa rasa takut bagi manusia. Tetapi sekaligus juga membawa kuasa yang menyembuhkan dan membebaskan. Maka itu saudara sekalian, rasa hormat kepada Allah ini bahkan dikatakan membuat orang-orang luar itu tidak berani menggabungkan diri dengan sembarangan. Ayat 13. Dan bahkan saudara sekalian, sekalipun mereka punya ketidakberanian untuk menggabungkan diri, namun karena mereka melihat apa yang terjadi di dalam gereja, saudara mereka tetap menghormati dan menghargai gereja. Maka tidak heran Alkitab mencatat, walau ada ketakutan, jumlah orang yang percaya kepada Tuhan makin bertambah. Dan ketika Tuhan bekerja saudara sekalian, kekudusan itu ada di tengah jemaat, saudara lihat. Apa yang terjadi? Kuasa kesembuhan dan mujizat mengalir melalui para rasul dan gereja menjadi saluran kasih dan kuasa Allah. Saudara, ini cara Tuhan untuk menegaskan gerejanya. Saudara jangan pernah lupa, gereja mula-mula itu gereja yang hidup penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan. Tuhan perlu membangun otoritas gerejanya dengan menyatakan kuasanya ini. Ini adalah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ketika saudara sekalian kesucian hidup jemaat itu terjadi, kuasa Allah itu bekerja luar biasa. Karena apa? Karena kesucian jemaat dan kuasa Allah itu selalu berjalan seiring di dalam pelayanan gereja Tuhan. Ketika umat Allah itu kudus, kuasa Tuhan itu bekerja makin leluasa. Betul saudara sekalian. Saudara, hari ini saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara. Kalau saudara ingin merasakan kuasa Allah itu bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara. Satu, belajar untuk hidup kudus. Berjuang bersama keluarga untuk hidup kudus. Mulai dari siapa? Saya mau katakan, mulai dari kepala keluarga. Saudara kalau mau melihat di tengah-tengah keluarga kuasa Allah itu dinyatakan, pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara. Perubahan itu terjadi, terobosan itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara saya mau katakan hidup kudus. Mulai dari siapa? Kepala keluarga. Sebab apa saudara sekalian? Prinsip Alkitab itu jelas mengatakan, ketika seorang laki-laki sebagai kepala keluarga menghadapkan dirinya itu kepada Allah, itu sama dengan dia menghadapkan seluruh anggota keluarganya kepada Allah. Maka tidak heran ketika Musa sebagai kepala bangsa Israel menghadapkan dirinya kepada Allah, Tuhan memberkati bangsa itu. Ketika Yosua hidup kudus di hadapan Allah, Tuhan memberkati bangsa itu. Betul kan? Ketika Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kepala gerejanya, Tuhan memandang, Allah Bapa di sorga memandang karyanya sebagai karya yang mewakili seluruh umat Allah. Sehingga kita di dalam segala keterbatasan kita bisa bermegah dalam salib Kristus. Maka kalau saudara ingin melihat kuasamu itu dipulihkan. Kalau engkau hari ini kepala keluarga, mulai dari dirimu. Mulai dari dirimu untuk belajar untuk hidup kudus. Dan engkau akan melihat. Ketika hidupmu sebagai kepala keluarga kudus, kuasa Allah itu akan berjalan seiring dengan kehidupanmu. Saudara, di dalam kehidupan misi pun juga sama.
Banyak pelayanan misi gereja kehilangan pengaruh bukan karena programnya tidak baik, melainkan karena kekudusan diabaikan. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita mulai bangkit. Gereja harus punya program misi. Tetapi program misi itu tidak akan ada artinya kalau saudara dan saya tidak berjuang untuk menjadi jemaat yang kudus di dalam kasih dan kuasa Kristus. Waktu kita itu hidup kudus, Tuhan akan menolong kita. Saudara, saya membaca satu kisah saudara sekalian ya. Di sebuah kota yang namanya Almolonga, sebuah kota kecil negara Guatemala ya, Guatemala. Saudara sekalian di situ, saudara sekalian dia negara ini atau kota ini letaknya itu di Amerika Tengah, benua Amerika Tengah, tapi dia bukan bagian dari negara Amerika. Saudara, jumlah penduduknya tidak banyak, tahun 2023 pernah disurvei itu sekitar 17.600 jiwa. Mayoritasnya saudara adalah suku Quiche dari kelompok etnis Maya yang ada di sana. Saudara, Almolonga itu dikenal sebagai keranjang sayur Amerika. Dikenal gitu. Karena apa? Karena produksi sayuran di dalam skala besar termasuk wortel, kubis, dan lobak. Dan ukurannya besar-besar. Luar biasa tanah itu saudara ya. Selain pertanian saudara, Almolonga juga dikenal karena transformasi sosial dan spiritualnya sejak tahun 70 sampai tahun 80. Padahal saudara sekalian, pada tahun 70 sampai 80 Almolonga di Guatemala ini dikenal sebagai tempat kejahatan, alkoholisme berat, kemiskinan ekstrim, banyak pria mabok-mabok hampir setiap hari, banyak kekerasan rumah tangga, banyak pemujaan-pemujaan berhala, penjara lokal sering penuh, tanah pertanian mereka itu rusak. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Tuhan panggil seseorang yang bernama Mariano Richace. Bacanya susah ini ya. Mariano Richace. Dia seorang pendeta, masih muda, usia 25 tahun. Saudara sekalian, bukan siapa-siapa, bukan orang hebat, hanya seorang pemuda yang dulu pernah hidup dalam kekelaman hidup sebagai anak muda, menyembah juga berhala dan mengikuti praktek-praktek perdukunan. Tapi satu waktu Tuhan memanggil dia dan dia bertobat. Dan Tuhan berkata dalam hatinya bahwa ia akan menjadikan Mariano itu sebagai terang. Nah saudara sekalian, dalam pertobatannya kemudian dia mulai melayani Tuhan. Dia datangin rumah-rumah, dia mulai cerita tentang Injil Kristus, dia cerita tentang kekudusan. Hasil yang didapat ditolak dan bahkan terkadang dia dipenjara. Ini yang terjadi saudara sekalian. Yang luar biasa, dia tidak nyerah saudara sekalian. Dan sebagai seorang pendeta yang sederhana saudara, dia tidak mencari pertumbuhan secara cepat. Dengan strategi-strategi marketing gereja dan lain sebagainya. Enggak. Tapi dia berfokus pada kekudusan dan doa. Sekalipun dia hanya berkhotbah pada jumlah jemaat yang begitu sangat sedikit. Kadang dia hanya berdoa dengan 4 jemaatnya. Kadang dengan beberapa jemaatnya. Tetapi satu hal yang selalu dia doakan di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, jika engkau tidak menjamah kota ini, siapa lagi yang bisa? Jika engkau tidak jamah kota ini, siapa lagi yang bisa? Saudara, ketika dia hidup kudus dengan beberapa orang terjadi mulai gelombang. Sedikit demi sedikit banyak orang yang bertobat. Saudara, ada yang pemabuk bertobat, ada yang melakukan kekerasan itu bertobat. Mereka membuang penyembahan-penyembahan berhala dan kemudian mereka hidup sebagai kelompok umat Allah yang memperjuangkan kekudusan hidup. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian ketika mereka seperti itu? Ketika mereka menjadi seperti itu saudara sekalian, terjadi penurunan kejahatan yang luar biasa. Penjara itu menjadi kosong karena tingkat kriminalitas anjlok. Orang-orang melepaskan berhala secara sukarela. Tanah yang dulu tandus menjadi sangat subur. Sayuran itu seperti wortel, kubis tumbuh dengan ukuran luar biasa yang menjadi simbol berkat Tuhan atas kota itu. Saudara, Pastor Mariano masih hidup sampai sekarang. Dia terus melayani dan saudara sekalian, dia memang tidak diberikan kekuatan untuk berkhotbah ya. Jadi dia nggak pernah berkhotbah dengan skala-skala besar. Dia hanya berkhotbah di jemaat-jemaat yang begitu kecil saudara sekalian ya. Tetapi saudara sekalian, dia percaya satu prinsip dalam pelayanannya yang mempengaruhi kota itu, bahwa hidup yang benar dan kudus itu adalah kunci kebangunan sejati. Falsafah pelayanan dia sederhana. Jika umat Tuhan sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kekudusan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasanya. Saudara, itu yang dilakukan. Sampai sekarang dia melakukan pelayanan dari rumah ke rumah dan Tuhan berkati pelayanannya. Saudara, hari ini Almolonga dikenal sebagai kota yang dituntun oleh Tuhan. Tapi kisah ini saudara sekalian tidak dimulai dengan mujizat besar. Kisah ini dimulai dengan satu orang biasa yang hidup benar
di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, saudara lihat, ketika gereja Tuhan hidup dalam kekudusan, maka kehadiran Allah yang nyata akan menarik orang-orang untuk datang bergereja. Saudara, maukah gereja kita pun juga mengalami hal yang sama? Melakukan misi kudus Allah dengan begitu efektif. Syaratnya satu, engkau dan saya mari kita perbaiki diri kita. Hidup terbuka, buka kerapuhan diri kita di hadapan Tuhan. Selesaikan dosa-dosa kita. Jangan pernah lagi tutupi dosa kita. Kalau hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita masih menyimpan dosa yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara, mari kita buka di hadapannya. Akui di hadapan Allah. Karena di dalam Kristus ada pengampunan dan pemulihan. Jangan mengecilkan salib dengan mencari alasan, enggak apa-apa, orang lain dosanya lebih besar dari saya. Jangan. Tapi mari kita datang dengan hati yang tulus dan membiarkan Roh Kudus memurnikan kita. Sehingga kuasa Injil itu makin nyata dalam hidup dan kesaksian kita. Saudara, gereja bukan panggung kesalehan, tapi rumah pertobatan. Mari kita jadikan gereja ini juga seperti ini. Memang saudara sekalian, untuk membuka kerapuhan kita tidak akan mungkin bisa dengan kelompok yang besar ini. Tapi kan gereja sudah menyediakan kelompok-kelompok kecil bagi saudara, ikuti. Saudara, saya dulu melayani di kelompok kecil dan saya merasakan banyak dari orang-orang yang bertumbuh di dalam kelompok kecil. Karena apa? Kita bisa hadir dengan apa adanya kita. Dari waktu ke waktu kita makin terbuka, kerapuhan-kerapuhan kita itu makin dibuka. Dan kita punya orang-orang yang siap mendorong, menolong kita, mendoakan kita. Di situ saudara sekalian, terobosan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, maka itu kalau ada program seperti ini, ikut. Mari kita bangun juga kehidupan gereja yang bergantung pada kuasa Roh Kudus. Saudara sekalian, saya masih ingat ketika dulu gereja ini baru bermula ya. Pak Nanto masih jadi wakil ketua majelis, saya ketuanya ya. Kita memulai saudara sekalian, dulu gereja masih tidak seperti ini. Saudara, kenapa gereja itu bisa ada sampai di titik ini sekarang? Karena waktu dulu ketika mau mengadakan perubahan, jemaat itu rajin ikut kebaktian doa. Yang ikut kebaktian doa bisa 100 lebih saudara sekalian. Dan ketika jemaat itu berlutut berdoa saudara sekalian, kuasa Allah itu nyata. Segala kebutuhan itu dipenuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita bisa menikmati. Saya kira sudah saatnya kita kembali. Mulai mengandalkan doa dan kuasa Roh Kudus di atas hidup yang kudus di hadapan Allah. Supaya kita bisa melihat kuasa Allah itu bekerja di tengah-tengah gereja kita. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita. Satu hal yang penting. Tuhan serius terhadap kekudusan gerejanya. Sebab gereja dipanggil untuk menjalankan misi yang kudus di dunia yang gelap. Engkau dan saya adalah bagiannya. Betul kita lemah, betul kita tidak sempurna, betul kita tidak berdaya. Tetapi kita memiliki kasih dan kuasa Injil dalam karya Kristus. Kita pasti akan dimampukan untuk hidup dalam kekudusan jika kita mengandalkan kasih dan kuasa Injil. Saudara, kiranya kita menjadi jemaat yang hidup dalam kekudusan. Dipenuhi kuasa dan memancarkan kemuliaan Kristus. Dengan demikian, Tuhan akan memakai kita semua untuk menjadi alat yang mulia bagi misinya yang kudus di dunia yang gelap ini. Mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan yang sempurna, yang memiliki rencana dan karya dalam misi di dunia ini. Dan biarlah kita serahkan hidup kita untuk Tuhan murnikan dengan rohnya. Supaya dalam hidup kita Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan nyatakan mujizatnya baik di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita. Karena apa? Karena Tuhan yang kudus hidup di dalam kita. Dan hidup kita akhirnya menjadi bukti kebesaran Tuhan yang dinyatakan bagi dunia ini. Mari ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari sama-sama kita bangkit berdiri sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi sekali lagi dengan sungguh kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, ini hidup kami. Biarlah hidup kami boleh menggenapi apa yang Kau inginkan sesuai dengan firman-Mu. Supaya hidup kami boleh Tuhan pakai bagi misi-Mu yang kudus. Sebagai bukti dari kebesaran-Mu yang berkarya di tengah setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, Tuhan memberkati.